memulai hari. Lalu bagaimana dia memulai hari dan mengakhiri harinya dari tidur sampai tidur lagi? Untuk senantiasa berikrar setelah dia bertilawatul Quran, menjadikan Quran sebagai way of life, sebagai pandangan hidupnya. Di surah Al-Hasyr, kalau kita lihat, tapi saya ingin loncat kepada Asmaul Husna, bahwa pintu gerbang kesyirikan yang dibangun oleh setan sudah dibocorkan oleh Allah, dan bagaimana cara meruntuhkannya. Tahu bagaimana cara menutup pintu-pintu kesyirikan? Perhatikan surah Al-Hasyr ayat 22 ini. Alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwal khaliq al-bari al-musawwir. Lahul asma'ul husna. Terus yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ada 17 kali semua sudah diulang di sini. Dan saya melihat, mentadabburi ayat ini, inilah pintu-pintu yang akan menutup kesyirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang hadir pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sedang fi sabilillah dalam rangka thalabul ilm. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi jalan dimudahkan kita masuk ke dalam surganya. Karena salah satu manfaat atau tujuan daripada thalabul ilm adalah sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Akan dimudahkan jalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Allahumma rabbana radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah. Ucapkanlah di dalam hati kami rasa mahabbah kepada Engkau.
wa hubba man yuhibbuka. Hujamkan di dalam hati kami ya Allah rasa cinta kepada hamba-hambamu yang telah melakukan cintanya padamu dan telah mendapatkan balasan cinta darimu. Wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika. Cintakan pula kepada kami ya Allah amalan-amalan yang bisa mendekatkan kami pada cintamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Berbahagia sekali, bersyukur sekali pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat besar kepada kita semua sehingga kita diberikan kekuatan untuk bisa memulai hari dengan berzikir kepadanya dan ditambah lagi menuntut ilmu. Ini membuat kita harus banyak senyum. Orang yang senyum sejak di awal pagi itu seperti orang pakai parfum. Orang kalau pakai parfum yang pertama kali menikmati harum baunya siapa? Dia memakai. Selanjutnya orang-orang yang ada di sekeliling. Nah begitulah orang yang berbahagia di awal pagi. Apalagi orang Medan harus banyak senyum karena sebelumnya sering senyum. Maksud saya adalah bahwa orang-orang yang di awal pagi, saya punya teman, dia kuliah di Amerika, memang bidangnya pariwisata. 4 semester dosennya tidak akan mulai mengajar sebelum mahasiswanya senyum semuanya. Bagaimana akan menjadi orang yang bisa melayani di bisnis wisata, menjadi orang yang memiliki service excellence kalau malas senyum. Bahkan beberapa kantor itu tidak bisa terbuka pintunya sebelum dilihat wajah yang masuknya itu senyum dulu. Tentu kalau orang Islam harus begitu ya. Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan wajah sahabatmu adalah sedekah. Maka saya lihat tadi banyak yang sedekahnya pakai senyum. Ini salah paham. Bukan. Saya tidak mau kelihatan Ustaz. Insya Allah setelah ini transfer. Ini kan zamannya QRIS ya. Ini besok-besok panitia udah gak pakai bangkul, udah bawa gambar QRISnya ya. Trek gitu ya. Tapi gak apa-apa, bangkul ini tradisi yang harus dijaga. Ini saya cerita gini di awal supaya senyum dulu semuanya. Yang belum senyum rugi. 15 detik dulu senyum. Jangan berhenti. Supaya hatinya bahagia. Coba deh, kita belum mulai berzikir baru senyum saja. Gimana hatinya? Ya. Jangan nunggu dapat uang baru senyum. Senyum dulu maka uang dapat setelah bekerja. Tapi bekerjanya dimulai dengan semangat dan positif. Iya. Senyum dulu. Alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. 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 Bahwa masih ada yang sedih. Ingat-ingat. Ya. Rahmat Allah jauh lebih banyak. Betul kan? Makanya kalau mulainya itu di pagi hari dengan berpikir dan bersyukur, tentram hidup ini. Rasulullah SAW kalau bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihin masya. Senang gak dikasih hidup lagi? Ini seorang ayah menasihati anaknya. Nah,
ada ilmu yang sangat hebat ingin diwariskan kepada anaknya, tapi anak muda ini seperti kurang perhatian. Padahal ayahnya mendapatkan ilmu yang dahsyat ini melalui sebuah proses yang panjang, hampir gila, hampir mati. Entah berapa aset yang dikeluarkan untuk mendapatkan ilmu ini, tapi si anak belum paham. Akhirnya si ayah berkata begini kepada anaknya, nah, anggap aja ayah sudah meninggal, tapi bersyukur masih bisa bicara sekarang. Anggap saja ayah sudah meninggal, tapi bersyukur masih bisa berbicara. Nah sekarang, bila kematian itu pasti, satu hari kita akan mati, dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap semua amal kita. Pertanyaan saya, bersyukur gak sekarang masih hidup? Kenapa bersyukur? Ada kesempatan. Saya punya kawan bangun tidur sudah di bawah ranjang, stroke, jatuh, dan ada lagi yang gak bangun-bangun. Ketika saya kunjungi, ada tetangga yang stroke, bangun tidur tidak bisa berbicara, tiba-tiba tubuhnya tidak bisa digerakkan lagi. Ketika saya datang, saya lihat binar matanya. Saya tunggu beberapa detik, beberapa menit, bergetar bibir dan lidahnya ingin berbicara, tapi saya tunggu nggak bisa, akhirnya keluar air matanya. Saya mau tanya sekarang, bisa mengucapkan kata alhamdulillah, nikmatnya, bisa senyum, nikmatnya. Rasulullah SAW bangun pagi bilang apa? Alhamdulillahilladzi ahyana, dikasih hidup lagi ba'dama amatana, setelah dimatikan kita sejenak. Wa ilaihi, toh pada akhirnya kita akan dikembalikan lagi kepada waktu dikumpulkan. Wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, langsung itu bergairah di awal pagi sebagai seorang muslim. Alhamdulillah menjadi orang Islam dan mencontoh Rasul. Setelah itu doanya apa lagi Rasulullah? Udah itu aja. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar rabbighfirli. Langsung berikrar. Orang-orang yang banyak mengucapkan la ilaha illallah, kata Buya Hamka, ini pokok beragama, pokok utama dalam agama. Apa itu la ilaha illallah? Ketika menafsirkan ayat-ayat tentang huwallahu alladzi la ilaha illa hu, yang Qari tadi membaca, alimul ghaibi wasyahadah huwar rahman ar-rahim. Inilah pokok agama itu. Pokok utama dalam beragama adalah la ilaha. Contoh, ini masjid yang kokoh ini. Apa pokok? Pokoknya adalah pondasi yang ahli struktur. Dari pondasi ini, yang utama dari pondasi itu apa? Kan pondasi banyak komponennya ya. Ada cakar bebek itu cakar kucing, cakar. Setelah itu pakai apa lagi? Pakai selop lagi ya. Dan itu kan tergantung besinya juga. Orang-orang yang paginya beriman, sorenya kafir lagi, mungkin ibarat bangunan. Kalau kita lihat di beberapa daerah gempa, saya selalu datang kalau ada gempa untuk menangkap pesan Allah. Seringkali gampang ambruk, bahkan baru digoncang sedikit bisa antara dari dinding yang satu dengan dinding yang lain, karena ternyata tidak pakai tiang.
di tengahnya. Yang penting batunya bisa berdiri jadi dinding, dan yang penting satu sama lain nempel. Kalau orang beriman itu kaitannya dengan tembok ini, berarti dia berimannya di tepian jurang yang sangat rentan. Akhirnya pagi beriman, sorenya kafir, malam beriman, paginya kafir lagi. Ini kalau pondasi la ilaha itu tidak kuat. Kita diminta berikrar bahkan wahdahu la syarika lahu, lahul mulk wa lahul hamd. Allah sendiri yang pilihkan bagaimana dan apa saja komponen struktur pondasi beragama yang kuat itu. Kenapa kita dikasih hidup? Untuk la ilaha illallah. Dalam keadaan bagaimana kita mati? Matilah dalam keadaan la ilaha illallah. Maka zikir paginya asbahna, atau Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Bersama engkau aku hidup, bersama engkau aku mati. Maksudnya adalah bersama la ilaha illallah. Di pagiku dengan la ilaha illallah, di sore hariku juga la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah aku hidup, dan untuk la ilaha illallah aku mati. Untuk la ilaha illallah kenapa aku harus bekerja? Dengan menegakkan la ilaha illallah kenapa aku harus makan? Dan aku rela lapar demi la ilaha illallah, dan aku siap kalaupun harus miskin untuk la ilaha. Itu disebut pondasi utama dalam beragama. Banyak gak yang copot la ilaha illallahnya dalam mencari makan? Banyak gak yang copot pangkalnya dari la ilaha illallah ketika mencari jabatan? Banyak yang copot la ilaha illallah ketika mencari pekerjaan. Bahkan yang copot la ilaha illallahnya dalam mencari follower. Ini banyak yang komen-komen tentang saya, biarin dulu, karena tidak paham. Dan hati-hati, jari-jari di sini, terutama dalam dunia gadget saat ini. Ini bisa jalan ke surga, bisa jalan. Tapi ngomong-ngomong, sejujurnya nih, yang Anda pegang sehari-hari ini kebanyakan ini jalan ke surga atau jalan ke neraka? Sejujurnya nih, ini jalan ke surga atau jalan ke neraka? Terus gimana dong? Mulai hari ini akan dijadikan jalan apa? Benar? Benar? Sekarang ini gampang banget masuk surga pakai ini, benar? Pada saat yang sama mudah sekali masuk neraka dengan ini, benar? Dengan semua tingkatan usia dan pengalaman masing-masing. Maka pagi ini saya ingin mengajak, mudah-mudahan gadgetnya bisa jadi jalan masuk. Amin ya Rabbal. Gimana caranya? Dengerin dulu ceramah pagi hari ini. Rasulullah SAW mulai pagi dengan berikrar, bahkan ditambah doanya itu, Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa ahina li bidzikri. Itu kan doa bangun tidur semua. Baru dengar Ustaz? Kenapa baru dengar? Karena belum nambah ilmu zikirnya, masih zaman SD dulu dan TK. Bangun tidur, bismika Allahumma ahya wa Allahumma barik lana fima, salah juga ya. Allahumma jannibna syaitan, salah lagi. Apa lo bangun tidur?
Bahkan Rasulullah SAW ditambah lagi, sejak bangun tidur tuh sudah mulai berpikir membaca surah Al-Imran dari ayat berapa? 10 ayat di atas surah Al-Imran dari ayat 150 itu. Inna fi khalqis samawati wal ardh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Bangun tidur dirancang satu riwayat belum berwudu, satu riwayat sudah berwudu membaca ini. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Bayangkan bangun tidur langsung berpikir, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itu doanya bangun tidur. Makanya orang ini full power kalau begitu. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Terus لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Ustaz panjang banget sih. Kapan wudunya? Gitu. Kalau sudah terbiasa, ini akan menjadi budaya yang luar biasa. Kalau sejak muda sudah seperti ini dan tua pun masih semangat, dari awal pagi ini sudah bensinnya, powernya sudah full. Terus lanjutannya, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Terus wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu ayat kalau didalami dan baru bangun tidur, kira-kira semangat ya orang ini kalau dia pahami ayat ini dan memulai hari seperti itu. Inilah rahasianya kenapa umat dakwah
yang dibangun oleh Rasulullah SAW begitu tangguh, begitu kokoh, tidak gampang runtuh karena pondasinya begitu kuat. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah, untuk lebih dicintai, untuk lebih ditakuti, untuk lebih diharapkan, untuk lebih dipasrahkan melebihi Dia. Tidak ada yang hak untuk disembah melebihi Dia. Selain Dia, itu setan-setan yang terus menggerogoti iman, yang setiap saat ingin menyesatkan kita. Kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu, berzikir dengan kalimat-kalimat ikhlas seperti ini, setan setiap hari menjerit menangis, seperti membangun istana pasir di tepi pantai. Lama dia bangun, rapuh kemudian dia bangun, sering runtuh tapi dia bangun terus. Tiba-tiba ombak pun datang. Apa yang terjadi? Sirna. Ketika tidur dia berjuang memasukkan ke dalam pikiran kita, apalagi tidurnya tidak berwudu dan tidak berzikir, tidak berdoa. Dia hasut hati kita, dimasukkannya pikiran-pikiran negatif di dalam diri kita, supaya ketika kita bangun tidur, kita sudah terhipnotis, terbawa arus pikiran setan. Tapi ketika bangun tidur kita mengucapkan Alhamdulillah, ditambah lagi surat Al-Imran tadi, istana pasir tepi pantai setan langsung hancur karenanya. Allahu Akbar. Begitu orang-orang yang kokoh memulai hari. Lalu bagaimana dia memulai hari dan mengakhiri harinya dari tidur sampai tidur lagi? Untuk senantiasa berikrar setelah dia bertilawatul Quran, menjadikan Quran sebagai way of life, sebagai pandangan hidupnya. Di surah Al-Hasyr, kalau kita lihat, tapi saya ingin loncat kepada Asmaul Husna, bahwa pintu gerbang kesyirikan yang dibangun oleh setan sudah dibocorkan oleh Allah, dan bagaimana cara meruntuhkannya. Tahu bagaimana cara menutup pintu-pintu kesyirikan? Perhatikan surah Al-Hasyr ayat 22 ini. Alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwal khaliq al-bari al-musawwir, lahul asmaul husna. Terus yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ada 17 kali semua sudah diulang di sini. Dan saya melihat, mentadabburi ayat ini, inilah pintu-pintu yang akan menutup kesyirikan itu. Semua yang dibangun oleh setan kalau ingin menjadi umat yang tangguh, ternyata pintu kemusyrikan pertama yang membuat pondasi kita hancur adalah ilmu yang salah. Makanya setelah kalimat Huwallahu alladzi la ilaha illahu, yang Allah kenalkan dirinya di surah Al-Hasyr ini adalah Alimul ghaibi wasyahadah. Berbeda dengan di surah Al-Fatihah. Asmaul Husna yang Allah perkenalkan pertama kali di dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim dulu, baru Maliki Yaumiddin. Tetapi di surah Al-Hasyr, Alimul ghaibi wasyahadah baru huwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa perbedaannya?
Di surah Al-Hasyr ini Allah mengisyaratkan bahwa untuk menutup pintu-pintu kemusyrikan adalah kokohkan ilmu, dan ilmu yang sesungguhnya adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan qala Allah wa qala Rasulullah? Pertama yang harus kita pikirkan adalah dialah yang maha mengetahui semua yang gaib, dan dia pula yang mengetahui semua yang nyata. Sampai di sini ilmu ternyata penyebab kemusyrikan ini. Berbicara sedikit tentang ilmu, apa loh kata ilmu? Kita mau tebak-tebakan dulu. Apa lawan kata iman? Hello. Apa lawan kata iman? Kufur. Apa lawan kata Islam? Jahil. Ya, ingat baik-baik dulu. Yang ketiga tadi saya tanya, setelah lawan kata iman, lawan kata Islam, lawan kata ilmu apa? Zaman sekarang hoax. Kalau zaman sekarang lawan kata ilmu adalah hoax. Jadi lihat begini. Jadi ilmu, saya bicara iman dulu. Lawan kata iman adalah kufur. Ya, jelas ya. Kufur itu bisa kufur nikmat, bisa kufur millah. Kufur nikmat, ya artinya mengingkari nikmat Allah. Coba pagi ini senyum dulu sekali lagi. Yang ATM-nya lagi lowbat, harusnya untuk HP ya. Tapi supaya gak tersenyum, yang ATM-nya lagi lowbat gitu. Bahkan untuk beli kuota pun susah. Saya mau tanya, kira-kira pagi ini lebih banyak nikmat atau lebih banyak susahnya? Ya iyalah, banyak nikmatnya. Kalau mau difikirkan satu-satu, fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kita ini, Allah Akbar. Mau dari yang mana? Mau di Bapak ini yang sudah tua dah, yang pendengarannya rada-rada kurang normal seperti anak muda. Ada gunung emas besarnya segunung Uhud. Mau nggak? Mau. Ditukar dengan pendengaran kamu, dijadikan tuli ganti gunung emas, mau nggak? Sebesar gunung Uhud. Benar Pak? Kan udah rada-rada juga kurang jelas. Jadi ada istri dipanggil suami nggak nyaut. Suaminya ini juga pensiunan yang lagi sensi. Kenapa anak-anak sekarang tidak turut sama saya lagi? Apakah karena saya sudah tidak punya penghasilan? Bahkan istri pun saya panggil tidak mendengar. Ngamuk sendiri si bapak. Rupanya kopi belum datang. Ibunya bilang, kita sudah tua Pak, pakai hijab pula si ibunya gitu. Jadi panggil tambah kurang jelas juga pendengaran. Tapi katakanlah pendengaran sudah seperti itu ibu, mau nggak saya tukar pendengaran ibu diganti dengan gunung Uhud emas semua? Tidak. Kalau begitu berapa harga pendengarannya? Berapa harga telinganya? Waduh, mahal sekali. Terus gara-gara suami nggak setoran hari ini, seakan-akan dunia mau kiamat. Maka mulailah hari dengan senyum, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali. Kita diberikan iman pagi ini, bersyukur nggak? Dari awal pagi tadi di antara doanya, wa atina bi dzikri. Bersyukur kepada Allah yang telah membangunkan aku dalam keadaan sehat. Bapak bangun tidur bisa ke kamar mandi, bersyukur nggak?
Bersyukur kan? Banyak nggak teman-teman bapak sekarang yang harus pegang tongkat dan pakai baby walker juga? Nikmat kan? Dan yang sedang pakai baby walker juga nggak apa-apa, pakai walker kakek-kakek gitu kan, masih bisa diberikan jalan. Ini anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh itu kadang mau sholat tahajud berlama-lama nggak bisa. Kenapa? Karena pacu jantungnya berkurang, sehingga siklus darah kurang lancar, sehingga kalau terlalu banyak berdiri kakinya bengkak besar. Sekarang kalian yang kakinya sehat, sayang kalau tidak digunakan untuk berdiri berlama-lama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Bahkan dikembalikan kembali ruh kita setelah keluar dari tubuh ini, bahkan dimampukan berzikir bangun tidur, itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Orang-orang beriman itu selalu bergelora jiwanya, sementara orang yang kufur susah hidup. Kalau anak-anak muda sini bangun tidur biasanya langsung duduk tepi, langsung berdoa, membaca Al-Quran atau cari HP. Apa yang dibaca biasanya? Langsung buka WA, bangun tidur. Alhamdulillah. Yang dibuka status orang pula gitu. Atau semalam WA ketiduran, pagi ini mau dilanjutkan perang yang belum selesai semalam, berkelahi di grup. La haula wala quwwata illa billah. Jadi di grup tuh ada teman saya suka bikin ribut di grup, lalu saya japri dia, kenapa sih kamu suka bikin masalah di grup? Habis dagangan gue gak laku. Apa urusannya dagangan lu gak laku dengan bikin masalah di grup? Ya supaya rame aja. Sementara ini menanggapinya pakai dalil pula. Capek gak? Banyak sia-sia di dalam hidup ini. Anak muda banyak baca medsos orang atau banyak baca Quran? La haula wala quwwata. Mulai hari ini bertobat ya. Bersama-sama kita jadikan gadget kita jembatan kita menuju surga. Siap? Kalau perlu tempel itu, gadgetku jembatan surgaku. Siap? Mulai hari ini nih, HP-ku jembatan surgaku. Bilang HP-ku jembatan surgaku. Ulangi. HP-ku jembatan surgaku. Gadgetku jembatan surgaku. Yang kedua, kalau buka HP, pikiran saya mendoktrin diri saya dari awal, sehingga saya tidak mau berjam-jam habis untuk hal-hal yang sia-sia. Apalagi yang anak muda suka buka shop, ya, yang scroll sampai jempolnya kapalan, malas pegang tasbih, scroll terus, yang dibaca punya orang terus. Saya berprinsip, ketika saya buka HP, ilmu dan ilmu. Saya berdoa kepada Allah, jangan sampai saya masuk dalam kategori fakir kuota, miskin calling, jadi fakir miskol. Saya berharap ya Allah berikan kepadaku salam terhubung yang unlimited, supaya aku senantiasa terhubung dengan ayat-ayat-Mu. Pagi ini saya juga tidak mau terlepas dari zikrullah. Saya mau selalu ada kamera supaya saya bisa terus berdakwah di malam hari, supaya saya bisa terus bertadabbur Al-Quran. Ini dalam rangka apa? Mengokohkan iman. Rasulullah SAW berapa tahun usianya? 63 tahun. Ayat apa yang pertama kali diturunkan? Al-Alaq. Ayat apa yang terakhir diturunkan?
Al-Maidah ayat 3. Adapun khilaf dengan surah An-Nasr yang ditarjih oleh jumhur ulama bahwa akhirat yang diturunkan oleh Rasulullah adalah surah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul. Ada khilaf di kalangan ulama bahwa di antaranya surah yang atau ayat surah yang terakhir diturunkan adalah surah An-Nasr. Memang ayat yang terakhir diturunkan adalah ayat 3 di surah Al-Maidah. Tapi surah yang terakhir diturunkan adalah surah An-Nasr. Di antara sahabat Nabi yang cerdas ketika surah ini turun setelah Makkah dikuasai, idza jaa nasrullahi wal fath, semua bergembira ketika Makkah ditaklukkan. Tapi ada 2 sahabat yang kecewa, seperti orang tidak berbahagia. Padahal hari ini Makkah dikuasai. Di antaranya Abu Bakar dan Ibnu Abbas. Kenapa tidak bahagia? Ini adalah pertanda bahwa sebentar lagi nyawa Rasulullah SAW diambil oleh Allah, karena misi Quran sudah selesai. Kita akan kehilangan Rasulullah SAW. Saya menganalisis Rasulullah SAW tidak berkepentingan untuk hidup. Kalau misi menyampaikan risalah sudah selesai, apa gunanya hidup? Apa gunanya panjang umur sebagai umat Muhammad SAW kalau tidak terhubung dengan Al-Quranul Karim? Sia-sia hidup. Sehebat-hebat waktumu adalah ketika kamu bersama Al-Quran. Sehebat-hebat ibadahmu adalah ketika kamu berdiri dalam sholatmu yang panjang mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Itulah 2 kondisi, 2 ibadah di mana seorang hamba dekat sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, saya tadi sudah menyampaikan apa lawan kata iman, kufur. Apa lawan kata Islam, jahil atau jahiliyah. Karena istilah jahiliyah ini bukan bodoh. Di dalam Al-Quran istilah jahiliyah itu maksudnya lawan kata Islam, bidal Islam. Yang bertentangan dengan Islam adalah jahiliyah. Jadi kata jahiliyah ini Quran yang pertama kali menyatakannya, dan Muhammad SAW yang mempopulerkannya pada saat itu. Orang-orang musyrik Mekah heran ketika Rasulullah SAW dijelang kematian pamannya Abu Talib. Di situ ada Abu Jahal dan kaumnya, keluarga dekatnya Rasulullah SAW datang ke Rasulullah SAW. Sebetulnya ada kursi di situ untuk Rasulullah duduk. Oleh Abu Jahal dihalangi agar Rasulullah tidak berada dekat dengan pamannya. Apa kata Rasulullah? Qul ya Abdi, la ilaha illallah, ilahan wahid, la ilaha illallah. Semua orang-orang musyrik kaget, baru pertama kali dengar. Itu digambarkan di dalam surat Shad. Ilahan wahid, hanya satu Tuhan. Kaget dia. Ma sami'na bihadza. Kami gak pernah dengar bahwa Tuhan itu cuma satu. Di agama-agama yang lalu, jadi rupanya yang sampai ke orang Mekah, yang sampai kepada mereka tentang Yahudi dan Nasrani juga tidak beragama dengan bertuhan yang satu. Jadi bersyukur gak Indonesia punya Pancasila yang sila pertamanya adalah bersyukur atau tidak? Bersyukur atau tidak? Kita jaga atau kita pecah belah Indonesia? Tapi ada nggak yang berkepentingan memecah belah kita terus? Ada nggak yang maunya bawanya marah terus? Kelahi terus? Dipecah belah terus? Sabar ya. Ini ke depan, lihat 40 tahun peperangan di dunia Islam, hancur dunia Islam. Kenapa mereka hancur? Dibikin perang saudara satu sama lain, terutama jelang-jelang tahun politik.
Ini kira-kira WA banyak panas ya sekarang. Banyak saling bully lah kira-kira. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa mereka gampang dihancurkan? Karena sudah dipecah belah satu sama lain. Setelah kelihatan mereka sudah saling bergelut, berkelahi, datanglah musuh bawa uang. Yang satu dikasih uang, yang satu dituduh teroris. Habis. Saudara menembak, sudah. Datang dengan investasi, puji yang ini, ijab yang itu, pecah belah lagi. Setelah itu dikasih senjata. Yang satu dikasih senjata, dikasih kekuasaan, yang satu suruh berteriak jihad. Apa yang terjadi? Hancurlah Suriah. Sebelumnya hancurlah Irak. Sekarang hancurlah Yaman. Sebelumnya juga Sudan. Libya sudah lebih dahulu dipecah belah. Rusia membakar dirinya. Indonesia mau bagaimana? Indonesia mau bagaimana? Menyusul. Kenapa? Karena mau begini terus. Justru harapan dunia Islam, ulama-ulama dunia yang saya temui berharap pada Indonesia sebagai lokomotif kebangkitan Islam dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahkan ulama-ulama dunia terus terang kepada saya minta, mudah-mudahan satu hari nanti segera bangun International Islamic University di Indonesia. Mereka siap membuatkan kurikulumnya, mereka siap mengajar dari dekat dan dari jauh. Dan insya Allah pada saat itu tidak lama lagi seluruh dunia akan datang belajar Islam di Indonesia. Tapi Ustaz, Menteri Agama kita kok dia Menteri Pendidikan kok dihapus pelajaran agama Ustaz? Anak-anak kita yang pergi ke Timur Tengah sekarang, ya, dengan semua situasi yang terjadi pada saat ini, yang semua terjadi saat ini karena saya banyak mengirim anak-anak kita dengan semua kondisinya. Alhamdulillah, umat Islam sebagai umat mayoritas masih menjaga negerinya yang aman ini. Semalam di tabligh kabar saya pesankan, jaga alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Amanat pendiri bangsa ini, jadikan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan ini bernegara. Agama yang kita yakini, agama yang kita jalankan harusnya menjadi energi bagi Indonesia, menjadikan Indonesia merdeka sesungguhnya dengan cara apa? Bersatu. Setelah bersatu baru bisa berdaulat. Setelah berdaulat baru bisa berkeadilan. Setelah berkeadilan baru makmur. Tidak mungkin ada kemakmuran kalau tidak ada, betul kan? Yang kaya makin gara-gara apa? Tidak adil. Yang miskin tambah gara-gara apa? Kenapa tidak adil? Karena tidak berdaulat. Oligarki istilah kita kan? Fine oligarki. Oligarki itu manusia atau hantu? Kenapa dia bisa menguasai kita? Kenapa? Kenapa kita bisa cuma marah? Kenapa kita tidak berpikir keras? Kenapa kita tidak boleh bekerja menjadi tuan di negeri sendiri, berdaulat? Kenapa kita cuma bisa marah begitu ya? Kalau buka WA lihat video langsung ada TKA gitu, bawaannya marah atau bekerja keras?
Setelah marah kemudian tidur, mendamprat habis di WA. Ini semua gara-gara ABC. Semua gara-gara ABC. Udah selesai, apa yang dia lakukan? Tidur. Mana bisa berdaulat kalau tidak bersatu? Hanya dengan bersatu kita. Makanya ini kedua pembukaan undang dasar itu luar biasa kalau kita mau hayati. Dan agama yang kita yakini ini, yang dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, iman, Islam, bahkan ilmu kita. Tadi saya katakan lawan kata ilmu apa? Hoax. Ini apa namanya? Apa namanya? Tisu ini bahasa Inggris. Bahasa Melayunya apa? Hah? Lap. Lap kain atau lap kertas? Dibuat dari apa? Dibuat dari apa ini? Bubur kayu. Ya. Mulai berilmu nih sekarang. Mulai berilmu. Punya uang? Yang merah. Ini terbuat dari kertas nggak? Dari bubur kayu nggak? Apa bedanya ini sama ini? Nilainya. Ini saya mau semprot parfum, lalu saya taruh di meja ini. Sementara ini saya akan gunakan lap keringat saya. Anda pilih yang mana? Nilainya Ustaz. Nilai? Ya. Fine. Jadi udah punya ilmu nih sekarang nih. Ya, oke. Udah punya ilmu ya? Oke. Bener nih? Ya. Saya kalau buang ini pakai ini boleh? Boleh? Pilih yang mana? Sama-sama kertas. Ya. Tapi yang ini sekarang udah jadi Tuhan. Ya. Demi ini tinggalkan istri. Demi ini tinggalkan anak. Bahkan ada demi ini tinggalkan la ilaha illallah. Begini, saudara-saudara. Kesimpulan ini karena keberusiaan. Kita semua akan menjadi bangsa yang kuat, umat yang kuat, kalau kita senantiasa berilmu. Dan ilmu yang paling utama untuk dipelajari adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ilmu. Kamu nak yang sekolah, kamu nak yang keluar kuliah, kalau ilmu tidak membawa kamu sampai la ilaha illallah, gagal kamu nak. Gelar akademik sampai S berapa? Samsung S berapa sekarang? Hah? Yang Ultra S22 ya? Berapa harganya? Segitu lagi. Anda cuma S3 kan? Ya. Ini masih kalah sama iPhone. S berapa kalau iPhone? S berapa? Ini anak-anak sekarang. Walaupun Bapak besarkan dia, Bapak cintai dia sepenuh hati, gadis-gadis Bapak yang Bapak kuliahkan itu, kalau tidak ada la ilaha illallah, langsung tergoda gara-gara S. S berapa tadi? Dia rela bohongi ibunya asal dapat dua-dua. Banyak kan? Langsung jatuh cinta. Kamu tuh baik banget sama aku. Gara-gara dapat S berapa? S2. Maksimal padahal harganya paling 21 atau 22 juta. Yang itu yang 512. Ustaz jadi hafal ya. Pengen juga sih. Tapi semuanya menjadi hina dan berharga tergantung ilmu. Maka saya bilang, saya tidak ingin, kadang saya suka marah sama orang keuangan saya. Kalau sampai, kenapa kuota saya terbatas?
Saya nggak mau kuota terbatas, karena saya tidak ingin terputus dengan ilmu. Dan ilmu yang saya bawa di HP saya ini adalah ilmu yang membawa saya kepada la ilaha illallah. Bagi saya sekarang, dan memang itu terbukti, universitas terbanyak di dunia ini ada di YouTube. Pembimbing skripsi, pembimbing disertasi, pembimbing tesis, itu saya follow terbaik itu dari Twitter. Belajar fisika yang paling enak bukan di kelas pakai buku, percetakannya dikorupsi pula, matahari warnanya jadi pink, gara-gara kertas-kertas murahan, tintanya juga tinta murahan. Tapi kalau saya buka HP, saya bisa melihat matahari sekarang, berapa panasnya, bahkan mendengar bagaimana suaranya. Allahu Akbar. Sekarang ini, kalau Bapak melihat bintang, melihat planet bercahaya, saya mau tanya, apakah planet yang kita lihat sekarang itulah adalah planet yang hari ini? Bukan. Yang kita lihat itu sekarang, karena baru sampai ke mata kita ini adalah yang 400 tahun yang lalu. Jadi matahari yang sekarang atau planet yang sekarang kira-kira bagaimana kondisinya? Kalau mau lihat miniatur neraka, lihat Venus sekarang. Venus dulu itu ada bagian birunya karena ada airnya. Sekarang Venus itu tidak ada lagi airnya, sudah api semua sekeliling. Semua yang digambarkan di dalam Al-Quran. Bagi siapa saja lihat miniatur neraka, gampang dengan ilmu pengetahuan. Allahu Akbar. Lawan kata ilmu adalah hoax. Kenapa? Ilmu itu adalah pengetahuan yang mengantarkan kita pada realitas sesuatu. Sehingga saya katakan tadi, ini apa namanya? Itu belum ilmu, karena masih mencontek bahasa orang lain. Setelah sampai saya katakan ini adalah lap kertas yang terbuat dari bubur kayu, ya, pulp and paper itu ya, perusahaan namanya ya. Baru kita bisa mengerti, oh ini seperti ini. Kalau ini gara-gara ada apa? Sama tanda tangan. Saya enggak yakin juga sih betul ini nilainya 50.000, karena underline-nya enggak sebanyak yang dicetak. Tapi nanti salah ngomong, viral. Asal jangan saya ngomong deh, kalau yang lain boleh, kalau saya ngomong bisa viral. Baik, di kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini, dari rangkaian saya bicara dari bangun tidur, zikir, la ilaha illallah, menjaga iman, menjalankan syariat agama, lalu menuntut ilmu. Rangkaian bicara saya tadi dengan saya bercerita, karena kan zaman sekarang ini orang banyak baca WhatsApp, jadi temanya nggak bisa panjang gitu. Orang udah terbiasa algoritmanya itu tema gitu ya, jadi supaya nggak tidur ini. Ujung daripada pertemuan ini apa, Ustaz? Bahwa alhamdulillah Indonesia menjadi mayoritas muslim terbesar sedunia secara persentase di dalam negeri. Alhamdulillah. Memang sejak tahun 1955 mungkin sampai tahun 2022 umat Islam tidak pernah lagi memegang kekuatan ekonomi, benar? Tidak memegang lagi kekuatan politik, benar? Tapi pertanyaan saya, apakah jumlah umat Islam jauh menurun? Apakah ketaatan umat Islam di Indonesia jauh menurun? Saya kira lebih banyak positifnya. Saya kemarin kedatangan tamu dari Arab, juga dari Singapura. Saya ajak ke mall, coba bandingkan yang berhijab dengan yang tidak berhijab, banyakkan mana sekarang? Kaji-kaji ilmu sekarang marak kan? Dibanding dulu-dulu. Dengan semua kekurangan kita sebetulnya, alhamdulillahirabbil Indonesia dibanding dunia Islam lainnya lebih aman mana? Lebih aman mana?
Lebih aman mana? Makanya jangan sampai mengkonsumsi yang hoax. Sekarang ini ada krisis besar di dunia dan umat Islam harus bertanggung jawab, khususnya pemuda. Saya mau tanya di sini, pemuda yang umurnya 40 tahun ke bawah, siapa yang jadi petani? Siapa yang peternak di sini? Ada? Terus semua pada jadi apa? Pedagang kebanyakan, bagus. Akhirnya impor. Tahun 2025 diperkirakan oleh kementerian setelah penelitian, mungkin jumlah petani di Indonesia tinggal 6 juta. Dan kalau nggak salah kemarin di atas 70% petani itu rata-rata umurnya 50 sampai 60 tahun. Krisis terbesar di muka bumi saat ini sekarang adalah krisis pangan. Saya mau tanya, di Indonesia banyak tanah kosong nggak? Banyak hutan nganggur nggak? Banyak lahan kritis nggak? 13 juta hektar lahan kritis. Kira-kira potensial nggak Indonesia menjadi solusi bagi dunia? Wajar nggak Indonesia impor beras? Wajar nggak Indonesia impor sayur? Wajar nggak Indonesia impor buah? Tapi kenapa? Mungkin ilmu dan kesyukuran. Ke depan kalau kalian mau marah, saran saya kalau mau marah, ini kasih tips dulu ya. Bapak, ada seorang ayah cerdas punya anak pemarah. Akhirnya ayahnya panggil dia, "Nak, kalau nanti satu hari kamu marah, ini palu, apa bahasa Medan, palu sama kan? Martil. Apa el hulu martil itu di sekolah, karena dikasih gambar sama ibu gurunya. Ini telah masuk ini muridnya. Apa el hulu langsung taruh di atas. Bacanya apa? Martil. Nggak gambar. Kalau kamu marah, ini paku satu kaleng dan ini palu. Nah itu ada kayu di belakang. Lampiaskan marahmu di situ. Pukul sekeras-keras. Satu hari alhamdulillah ada 70 paku dia pukul di situ. Akhirnya dia berpikir dan malu. Ayah, bagaimana kalau kita rubah aturan mainnya? Boleh? Bagaimana aturan? Kalau saya berhasil menahan marah, saya akan cabut satu pakunya. Deal. Walhasil berjuanglah dia. Ternyata lebih berat daripada emak. Ya, menahan marah itu berat kan? Akhirnya yang tadi satu hari 70, mencabutnya butuh 1 minggu. Tapi alhamdulillah, ayah aku berhasil menahan marah. Oh ya? Ayahnya kemudian minta diantarkan ke tempat. Oh, bagus anakku. Anak ayah akan minta. Sini, coba lihat lubang di paku, bekas paku itu. Apakah setelah kamu berhasil menahan marah, lubang itu tertutup? Tidak. Begitu pula bekas perbuatanmu di hati orang yang kau sakiti itu. Hati-hati dengan jejak digital, dicatat oleh malaikat. Semua perkataanmu di WA, semua postingan-postinganmu yang menyakitkan orang lain, itu akan membekas. Kecuali kamu niatkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan bernilai ibadah. Kembali kepada Indonesia saat ini, tidak ada dunia Islam, tidak ada dunia Islam seaman Indonesia dengan semua kekurangan kita. Kita ini kadang-kadang seperti orang dalam toilet, ya, diketok-ketok sama orang dari luar.
yang pengen masuk. Sementara yang di dalam sedang kita kadang kurang bersyukur bahwa di sana sini ada kekurangan, di sana sini ada kesulitan. Coba sekarang jangan sampai kita terprovokasi karena ada yang menginginkan Indonesia tidak kuat. Maka sebagai penutup, semua energi iman, energi Islam, energi yang ingin kita miliki, insya Allah ke depan setelah 40 tahun dari tahun 82 sampai 2022 sudah banyak dunia Islam yang hancur. Jangan sempurnakan dengan Indonesia. Jangan sempurnakan Indonesia. Jangan. Justru Indonesia harus menjadi penyangga bagi seluruh dunia Islam. Perang pindah ke Ukraina, dua negara besar yang sedang berperang dan akan lemah. Siapa memindahkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita yang membuat merekayasa supaya mereka berperang? Apakah intelijen muslim yang merekayasa supaya mereka berperang? Tidak. Semata-mata wasbilil zalimin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wasbilil zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau Anda mau cerdas, lihat di peta sekarang. Alhamdulillah. Anda mau bicara politik, beda. Dulu kita yang dipermainkan, sekarang mereka yang lagi bingung sendiri. Iya Pak ya? Kita yang sekarang tersenyum-senyum, di sana sedang. Tapi kita tidak menginginkan juga ini terjadi. Saya kagum sama yang non-muslim Nelson Mandela. Apartheid perang saudara bisa diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana. Indonesia jauh lebih bisa dibanding Afrika Selatan. Lebih berapa puluh tahun Nelson Mandela di penjara, disakiti, kemudian dia keluar berkata, saya tidak akan dendam, saya tidak akan marah, bahkan sebaliknya saya akan maafkan agar bangsa kita bersatu. Setelah itu dunia mendengar. Benar atau tidak? Kira-kira Islam mengajarkan begitu atau tidak? Harusnya Muslim lebih bisa atau tidak? Pertanyaan saya, kita mau bagaimana sekarang? Mau terus marah atau mau bersatu? Satu. Supaya berdaulat. Setelah berdaulat supaya bisa adil. Supaya adil, setelah adil kita bisa. Ini rumusnya sebetulnya. Sudahlah. Lihat gak sekarang yang sedang tembak-tembakan di antara mereka sendiri? Lihat. Yang saling tunjuk, penjarakan satu sama lain. Lihat. Sudah. Apakah kita yang bekerja? Yang bekerja siapa di sini? Wasgilil zalimin. Sibukkanlah si zalim lawan si zalim. Teruslah berkarya. Kalau perlu wahai pemuda, menanam ketahanan pangan, insya Allah bisa dimulai dari Indonesia. Menanam yang tidak punya halaman bisa hidroponik. Beternak, tambak, dengan bersyukur kepada Allah sedikit, Allah akan berkahi negeri ini. Ke depan, kalau Anda menanam, bisnis itu bukan cuma dapatkan kain. Sekarang ini Eropa, karena harga batu bara mahal sementara gas mereka juga kekurangan, cari apa dari Indonesia?
serbuk kayu yang sudah dipadatkan sehingga berbentuk pelet, namanya wood pellet. Ini mereka butuhkan di sana, dan wood pellet ini bagus untuk dibakar karena dia tidak menimbulkan CO3. Green. Kalau energi kita fokuskan, para pemuda siap menjadi petani milenial, siap menjadi peternak milenial. Kalau sekarang, ini mohon maaf, data terakhir, dibandingkan IQ orang Indonesia dengan 10 negara di ASEAN, alhamdulillah IQ kita nomor 9 setelah Laos. Kenapa? Makannya karbo, kurang protein. Di sini kalau pagi sarapan paginya apa? Oh, di Jakarta makan nasi uduk, pakai bihun, pakai kerupuk, lauknya bakwan. Proteinnya mana? Akhirnya badannya kuat, ototnya kuat, mungkin tulangnya kuat, otaknya gampang gak dipermainkan. Cadangan protein kita cuma 5-10%, normalnya satu negara cadangan protein itu 30%. Gara-gara apa? Tidak mau beternak, tidak mau menambah. Akhirnya impor dari Vietnam, dari Thailand. Padahal negeri ini kaya atau tidak? Sekarang tambang-tambangnya dibeli orang atau tidak? Wah, kalau Anda lihat, sudahlah, nggak usah diceritakan, nanti mendingan setelah ini kerja, bener nggak? Siap menanam? Ya. Siap beternak? Ya. Siap menambah? Ya. Kalau perut kenyang bisa diprovokasi atau tidak? Ya. Kalau kantong penuh bisa dipecah belah atau tidak? Ya. Yang bisa dipecah belah siapa? Kalau Ustadz kelamaan ceramah ini kemudian lapar nggak sarapan, ini bisa dipecah belah. Mendingan Ustadz segera berhenti. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi janji habis sarapan menanam, beternak, menambak, jangan tidur. Bangun tidur baca, harusnya baca Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Aktifkan lonceng notifikasinya. Jika tidak suka, disclaimer di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.